Run, 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 run! Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini, Admin akan mendongeng sebuah film petualangan fantasi berjudul Journey to the Mysterious Island. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film pertamanya, bisa nonton terlebih dahulu, link ada di pojok kanan atas video. Dan gak usah lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. 4 tahun setelah kejadian di film pertama, Shane Anderson yang kini berusia 17 tahun terlihat sedang dikejar-kejar oleh polisi setelah ketahuan membobol fasilitas satelit terpencil. Dengan mengendarai motor trail 2 taknya, Shane mencoba menghindari kejaran polisi dengan masuk ke halaman rumah orang lain. Namun karena lupa mengkeplak-keplak kopling, Shane pun berakhir terjebur ke dalam kolam renang. For a late night swim? Setelah Shane ditangkap, datanglah ayah tiri Shane yang bernama Hank. Untungnya, Hank kenal dengan polisi yang menangkap Shane sehingga Shane pun dibebaskan. Gak cuma itu, pemilik rumah juga tidak mengajukan tuntutan sehingga pembebasan Shane tidak perlu pergi ke kantor polisi. Hank kemudian membawa Shane pulang, di mana ibunya bernama Elizabeth merasa tidak senang dengan kelakuan Shane setelah ditinggal oleh ayah kandungnya. Namun bukannya merenung, Shane malah semakin bajor, bahkan berani berkata dengan nada tinggi terhadap ayah tirinya, yaitu Hank. Keesokan paginya, Hank menemui Shane di kamarnya yang sedang memecahkan sebuah kode sandi. Hank lalu menanyakan tentang apa yang Shane lakukan saat membobol fasilitas satelit tadi malam. Shane pun mengaku kalau dirinya mendapat sinyal sandi misterius yang diduga dari kakeknya yang hilang 2 tahun yang lalu. Namun karena sinyalnya lemah, ia pun pergi ke fasilitas satelit tadi malam untuk menangkap sinyal sandi misterius tersebut. Hank yang ingin menjadi ayah tiri yang baik kemudian mengajukan dirinya untuk membantu Shane memecahkan sandi tersebut. Dan karena Hank ini pensiunan angkatan laut, ia pun dengan mudah merangkai kode-kode sandi dari kakeknya Shane yang jika diartikan merujuk pada kalimat pulau misterius itu nyata. Mengetahui hal itu, Shane pun langsung kegirangan sambil mengambil buku berjudul Pulau Misterius karya Jules Verne. Gak cuma itu, Shane dan Hank juga menemukan berbagai kode-kode lainnya yang mengarah ke 2 buku lainnya, yaitu buku Pulau Harta Karun dan The Journey Gulliver. Keduanya kemudian menjejerkan ketiga buku tersebut dan menemukan bahwa ketiga buku memiliki peta mentah yang berbeda di bagian halaman pertama. Meskipun botak, Hank ternyata orang yang cerdas. Ia lalu menyusun ketiga peta itu dan meletakkan di bawah lampu, di mana ternyata jika ketiga peta itu disatukan, maka jadilah peta sebuah pulau lengkap dengan titik koordinatnya. Mengetahui kalau pulau misterius itu benar-benar nyata, Shane pun langsung berkemas-kemas untuk pergi ke sana, karena sudah pasti di sana ada kakeknya. Namun tentu saja Hank menolak dan menganggap kalau semua ini hanyalah mitos. Hal ini pun membuat Shane kecewa dan sakit hati. Because I'm okay. Hank kemudian menemui Elizabeth dan curhat tentang Shane yang ingin pergi ke sebuah pulau. Bukannya melarang, Elizabeth malah menyuruh Hank untuk menemani Shane ke sana sekalian liburan. Selain itu, ini juga menjadi kesempatan bagi Hank agar bisa menjalin hubungan lebih dekat dengan Shane. We were cracking that code upstairs. That was a Word from Alexander Anderson. Keesokan harinya, Hank kembali menemui Shane di kamarnya dan menunjukkan 2 visa, yang artinya mereka akan pergi ke pulau tersebut. We're going to Palau. Hank dan Shane kemudian tiba di pulau dekat Hawaii. Mereka lalu mencoba menyewa kapal untuk trip ke pulau misterius kepada seorang tekong. Namun begitu melihat peta yang ditunjukkan Shane, si tekong pun langsung menolak. Bahkan saat Shane menaikkan harganya ke $1.000 sekali jalan, si tekong tetap menolak. Mendengar kata $1.000, seorang bapak-bapak bernama Gabato pun mendekati Shane dan mengatakan kalau dirinya siap mengantarkan mereka ke pulau tersebut. Namun bukan menggunakan kapal, melainkan helikopter butut.
Awalnya Shen agak ragu, namun setelah melihat Putri Gabato yang juga akan ikut ke dalam trip, Shen pun akhirnya setuju. Namun setelah melihat lokasi yang akan dituju, Putri Gabato bernama Kailani langsung menaikkan harganya menjadi $3.000. Meskipun begitu, Shen tetap setuju karena ia mulai jatuh cinta kepada Kailani. Same nostrils. Keempatnya kemudian mulai terbang menuju ke pulau tersebut. Namun di dalam perjalanan, Gabato mengungkapkan bahwa pulau yang dicari Shen sebenarnya tidak pernah ada, karena di sana hanya ada badai raksasa yang selalu muncul setiap harinya. Dan benar saja, saat mereka hampir sampai, muncullah badai berkategori 5. Sayangnya, karena jaraknya terlalu dekat, Gabato pun tidak sempat memutarbalikkan helikopternya, sehingga mereka pun masuk ke dalam pusaran badai tersebut dan berakhir jatuh. Come on, buddy. Gak lama kemudian, Shen terbangun dan mendapati kalau mereka mendarat di sebuah pulau. Dari situlah Shen merasa senang karena pulau yang mereka pijak ini adalah pulau misterius yang dimaksud. Not much fun. We need to find shelter. Let's go. Mereka kemudian mulai mengemasi barang-barang yang masih bisa digunakan. Di saat itu juga, Shen melihat sebuah goa. Keempatnya pun masuk ke dalam goa itu dan begitu sampai di ujung mulut goa, mereka dikejutkan dengan pemandangan hutan yang begitu sangat indah. Sesuai dengan di bukunya, pulau ini memiliki hukum alam sendiri, di mana semua hewan besar menjadi berukuran kecil dan semua hewan kecil menjadi berukuran besar. Salah satunya seekor gajah yang ukurannya seukuran kucing lokal. Sean, Lilliputian. Di saat itu juga mereka melihat obong-obongan tebu dari kejauhan. Tak berpikir panjang, keempatnya pun langsung pergi ke sana. What did I say? What did I do? Mereka kemudian melewati bebatuan berbentuk bulat. Namun saat Hank berpijak di salah satu batu, batu itu tiba-tiba jeblos. Ternyata batuan ini bukan batu asli, melainkan telur kadal. Dan benar saja tepat di sebelah sana, mereka melihat kadal kalinjet raksasa sedang tertidur pulas. Okay, we just need to move quickly. Keempatnya pun berjalan secara hati-hati agar kadal itu tidak tangi. Namun nasib apes menimpa Gabato, di mana ia jeplos ke dalam salah satu telur dan membuat si kadal terbangun. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung lari ke dalam hutan sambil dikejar-kejar oleh kalinjet raksasa. Setelah kejar-kejaran yang cukup melelahkan, keempatnya pun akhirnya terpojok. Sebelum kadal itu mencaplok mereka, tiba-tiba sebuah bulung menghantam kadal tersebut dan membuatnya jatuh pingsan. Ternyata itu ulah dari kakeknya Shen bernama Alexander Anderson. A pitch-perfect frillneck lizard. I helped Sean crack your code. There it is. You know, I think it's best we get out of here. Follow me. Come on. Karena hari mulai sore, Alexander pun membawa mereka ke tempat tinggalnya, tepatnya di sebuah gubuk besar di atas pohon. Di sana, Alexander menunjukkan radio rakitannya yang sebelumnya ia gunakan untuk mengirim sandi ke Shen. Kailani pun menyarankan agar Alex mengirim bantuan melalui radio tersebut. Namun sayangnya, hal itu tidaklah mudah karena radio ini harus menyelaraskan terlebih dahulu dengan salah satu satelit yang hanya melintas di atas pulau ini setiap 2 minggu sekali. Artinya, mereka bakal terjebak di pulau ini selama 2 minggu. Meskipun begitu, Alexander menenangkan mereka dan mengungkapkan bahwa besok dirinya akan mengajak mereka jalan-jalan ke sebuah tempat yang bakal membuat mereka tercengang. Big day tomorrow. Keesokan paginya, Alexander memimpin kelompok itu menuju ke tempat yang dimaksud. Setelah berjalan cukup jauh, mereka akhirnya sampai di tempat yang dimaksud, yaitu kota Atlantis yang hilang. All this is. Atlantis. Di sana, Alexander mengungkapkan bahwa pergeseran lempeng kerak bumi membuat kota Atlantis yang tadinya di bawah laut ini naik ke daratan. Namun ini hanya bertahan 70 tahun saja, dan untung saja masih ada 14 tahun lagi untuk berada di pulau ini sebelum tenggelam lagi oleh pergeseran lempeng. Akan tetapi,
Hank yang orangnya bisa membaca situasi merasa aneh, di mana ia menemukan kubangan air asin serta retakan bangunan di mana-mana. Dari situlah Hank pun sangat yakin bahwa waktu tenggelamnya kota ini bukan 14 tahun lagi, melainkan 4 hari lagi dari sekarang. Mengetahui hal itu, mereka pun langsung panik karena tak ada jalan keluar dari pulau ini. Untung saja, Sean ingat tentang isi buku harta karun yang menunjukkan bahwa Kapten Nemo yang legendaris melabuhkan kapal selam Nautilus-nya di kota Atlantis sebelum akhirnya ia meninggal dan dimakamkan di kota ini. Dari situlah mereka menyadari kalau mereka bisa keluar dari pulau ini dengan menggunakan kapal selam tersebut. Dan untuk mencari di mana kapal itu berada, mereka pun pergi ke makam Kapten Nemo terlebih dahulu. Well done, Sean. Where is it? And that is Captain Nemo. Setibanya di makam Kapten Nemo, Kelani yang tubuhnya ramping kemudian masuk ke dalam makam guna mengambil buku jurnal milik Kapten Nemo. I'm inside! Setelah masuk lebih dalam, Kelani akhirnya menemukan buku tersebut yang kemudian ditarik keluar oleh cawan-cawannya. Melalui buku itu, Alexander akhirnya menemukan lokasi kapal selamnya, tepatnya di sebuah gua di tebing patung Poseidon. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung pergi ke gua itu melalui jantung pulau. Let me warn you. Di tengah perjalanan, tiba-tiba terjadi lindu. Ternyata getaran itu dari gunung berapi berisi jutaan ton emas. Underneath the island. Mengingat Kelani butuh dana untuk kuliah, Gabato pun berencana pergi ke gunung tersebut bersama Sean. Namun, hal itu langsung ditolak oleh Hank karena mereka tidak memiliki waktu banyak lagi. Alhasil mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju tebing Poseidon. Setelah berjalan 1 meter, Hank mendapati kalau jalan yang harus mereka lalui terhalang oleh bukit terjal. Alexander yang sudah tahunan di pulau ini kemudian memiliki ide, yaitu menaiki lebah raksasa untuk terbang melewati bukit tersebut. So sick. Suit yourself. Kelimanya kemudian menaiki 3 lebah raksasa dan terbang ke arah bukit tersebut. Namun begitu melewati bukit, tiba-tiba mereka dikejar oleh 3 burung pleci raksasa yang mencoba memangsa lebah-lebah itu. Dalam aksi kejar-kejaran, Alexander dan Hank sengaja terbang ke arah yang sama, dan begitu hampir bertabrakan, keduanya langsung terbang ke atas sehingga membuat kedua burung pleci itu saling bertabrakan dan jatuh pingsan. Sementara itu, Kelani yang diboncengi Sean terjatuh dari lebah. Untung saja sebelum mencapai tanah, Sean berhasil menangkapnya dan menitipkan Kelani kepada Hank. Setelah itu, Sean pun kembali terbang untuk menjebak burung terakhir. Meskipun tak ada kopling, Sean berhasil menjebak burung tersebut ke sarang laba-laba. Namun sayangnya, Sean terjatuh sampai membuat kakinya terkilir. More dangerous after dark. 2, 3, oh. Di malam harinya, Hank dan Alexander membalut pergelangan kaki Sean sebaik mungkin. Setelah itu, ketiganya berbaur dan menyanyikan sebuah lagu. I see trees, I see them blue, sinking. What a wonderful. Di keesokan paginya, mereka mendapati kalau air telah naik drastis. Hank pun menyimpulkan bahwa pulau ini akan tenggelam dalam hitungan jam, bukan hari lagi. Di saat itu juga, Kelani mendapati kalau ayahnya telah hilang. Dari situlah Kelani sadar bahwa ayahnya pergi ke gunung demi mengambil emas yang nantinya akan digunakan sebagai biaya kuliah Kelani. Keempatnya kemudian membagi tugas. Alexander dan Kelani pergi menyusul Gabato, sedangkan Sean dan Hank pergi mencari kapal selamnya. Come on, darling. I'll see you soon. Yeah. Di sisi lain, Gabato akhirnya tiba di kaki gunung, di mana di sana ia langsung menemukan bongkahan emas di dalam tanah. Sean dan Hank kemudian tiba di tebing Poseidon. Namun karena air laut naik beberapa meter, jadi posisi kapal selam itu pun berada di dalam air. Keduanya pun menyiapkan bungkusan oksigen dan terjun ke laut menuju kapal selam. Mom's gonna kill us.
It's only 100 feet down. Sedang Alexander dan Kehlani akhirnya menemukan Gabato yang sedang menggali emas besar. Kehlani lalu menasihati ayahnya bahwa dirinya tidak perlu kuliah, yang terpenting mereka terus bersama. Mendengar itu, Gabato pun mengurungkan niatannya mengambil emas itu dan memutuskan untuk menyusul Hank. Shen dan Hank akhirnya tiba di Nautilus. Namun di saat itu juga muncullah belut listrik raksasa. Untungnya keduanya berhasil masuk ke dalam Nautilus sebelum belut itu menerkam mereka. Keduanya lalu pergi ke ruang kendali untuk menyalakan mesinnya, tapi mesinnya tidak mau menyala karena ternyata suplai baterainya telah habis. The engine's dead. We gotta get... Shen pun hampir putus asa karena untuk menghidupkan baterai itu mereka harus membutuhkan listrik pertegangan ribuan watt. Namun di saat itu juga Hank memiliki ide gila, yaitu menggunakan belut listrik untuk menyalurkan tenaga ke baterai tersebut. If anybody ever asks, I've had a lot of people take off on me in my life. Who's up for an adventure? Sementara itu, Kehlani, Gabato, dan Alec akhirnya tiba di tebing Poseidon. Namun mereka tak menemukan keduanya. Dan di saat itu juga, pulau mulai bergerak dan bakal tenggelam dalam beberapa menit lagi. We're running out of real estate. Hank yang sudah memakai setelan selam kemudian mulai memancing belut listrik agar mau menyerangnya. Dan begitu belut listrik tersebut berenang ke arahnya, Hank langsung menancapkan tombak ke tubuhnya yang secara langsung mengalirkan listrik ke baterai kapal. Dan akhirnya mesin Nautilus pun menyala. Love you, Papa. Sementara di atas, kondisi tebing mulai runtuh. Kehlani, Gabato, dan Alec pun terpaksa terjun ke lautan. Untung saja sebelum mereka tenggelam, Shen dan Hank berhasil mengangkut mereka ke dalam kapal. Hank kemudian minta Gabato untuk mengemudikan kapal selamnya menjauh dari bahaya, sementara dirinya akan menembakkan torpedo bebatuan besar yang mulai runtuh. Dan dengan hitungan yang tepat, Hank akhirnya berhasil menghancurkan batu besar tersebut. Mereka kemudian menyelam menuju ke tempat yang aman. 6 bulan kemudian, Kehlani kini sudah kuliah dan tinggal di dekat rumah Shen. Hal itu karena Gabato sudah menjadi orang kaya setelah membuka open trip kapal selam Nautilus untuk para wisatawan. Kehlani kemudian mengunjungi Shen pada hari ulang tahunnya. Saat mereka sedang merayakan, tiba-tiba Alexander muncul dengan sebuah buku sebagai hadiah ulang tahun Shen. Shen pun membukanya dan menemukan buku karya Jules Verne yang lain berjudul Dari Bumi ke Bulan. Dari situlah Shen memiliki pikiran untuk berpetualang ke bulan bersama keluarganya. We go wrong, it's only the moon. Di adegan kredit, gajah-gajah mini dari Pulau Misterius terlihat berenang di bawah air di atas Atlantis. Mau apakah mereka? Oke guys, itulah alur cerita film Journey to the Mysterious Island. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya. Run, 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 run!